Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riko Sanadasario. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis implementasi Single Sign-On atau SSO dan Role Based Access Control atau RBAC pada sistem informasi. Baik, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang pentingnya keamanan cyber. Di era digital, keamanan cyber menjadi aspek krusial karena hampir semua aktivitas manusia terhubung dengan teknologi informasi, mulai dari komunikasi, perbankan, pendidikan, hingga layanan kesehatan, semua bergantung pada sistem digital yang rentan terhadap ancaman cyber. Yang kedua, definisi tentang SSO dan RBAC. Single Sign-On atau SSO adalah metode autentikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai aplikasi atau sistem dengan satu set kredensial, username atau password. Single Sign-On atau SSO memungkinkan pengguna untuk mengakses beberapa sistem atau aplikasi dengan satu kali login, mengurangi kelelahan kata sandi, dan meningkatkan keamanan dengan meminimalkan jumlah kredensial yang dibutuhkan. Sedangkan Role Based Access Control atau RBAC adalah metode otorisasi yang memberikan akses ke sumber daya berdasarkan peran pengguna di dalam organisasi. Kontrol akses berbasis peran. RBAC adalah metode untuk mengendalikan akses ke sumber daya sistem berdasarkan peran pengguna. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang artikel-artikel yang berkaitan dengan RBAC dan juga SSO. Yang pertama tentang Backlight online berbahasa Mandarin Kebun Raya Batu Raden melalui media sosial TikTok. Pada artikel ini poin pentingnya adalah yang pertama permasalahan, yaitu kesulitan mengintegrasi berbagai platform digital untuk promosi wisata. Autentikasi pengguna dan pembatasan akses menjadi tantangan utama dalam menjaga keamanan data. Yang kedua, solusinya yaitu implementasi SSO untuk menyederhanakan login pada berbagai layanan promosi dan RBAC untuk membagi peran pengguna, yaitu admin, pengelola, dan pengunjung. Dan hasilnya adalah SSO dapat meningkatkan kenyamanan pengguna, dan RBAC memastikan keamanan akses data. Evaluasi menunjukkan bahwa kombinasi keduanya meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan sistem. Seperti inilah tunanya. Kemudian yang kedua yaitu artikel yang berjudul Pemahaman Pemustaka dalam Menelusur Sumber Literatur di Perpustakaan PDII dan LIPI. Poin penting artikel ini adalah yang pertama, permasalahan, yaitu pengguna menghadapi kendala saat menavigasi sistem perpustakaan digital, termasuk autentikasi berulang yang tidak efisien. Yang kedua, solusinya adalah implementasi SSO untuk memberikan pengalaman login terpadu, serta RBAC untuk mengatur akses ke konten premium berdasarkan kategori pengguna. Dan hasilnya yaitu SSO mempercepat proses pencarian dan RBAC memastikan perlindungan konten eksekutif. Evaluasi menunjukkan peningkatan kepuasan pengguna. Yang ketiga yaitu artikel yang berjudul Perilaku Pencarian Informasi dan Kemampuan Mahasiswa Menulis Pendahuluan dan Penelitian. Pada artikel ini poin pentingnya adalah yang pertama, permasalahan, yaitu mahasiswa mengalami kendala dalam mengakses sumber informasi akademik yang aman dan terintegrasi. Kedua, solusinya yaitu penerapan SSO untuk mengakses jurnal digital dan RBAC untuk membatasi akses data, tentunya hanya untuk penggunaan dengan otorisasi khusus. Dan yang ketiga hasilnya yaitu mahasiswa lebih mudah mengakses literatur dan sistem menjadi lebih terstruktur. Evaluasi menunjukkan peningkatan aksesibilitas dan keamanan data.
Kemudian yang keempat, yaitu artikel yang berjudul Teknik Penulisan Karya Ilmiah, ya, atau jurus mahir penulisan karya ilmiah. Poin penting artikel ini adalah satu, permasalahan, yaitu kesulitan dalam manajemen akun pengguna pada platform pembelajaran digital. Yang kedua, solusinya yaitu SSO digunakan untuk menyatukan berbagai sistem e-learning dan RBAC membagi akses pengguna berdasarkan peran berupa dosen maupun mahasiswa. Dan yang ketiga, hasilnya mengelola sistem menjadi lebih efisien dengan evaluasi yang menunjukkan peningkatan partisipasi pengguna dan keamanan sistem. Kemudian yang terakhir, yaitu artikel yang berjudul Pembuatan Buklet Berbahasa Mandarin di Museum Seno Budaya Yogyakarta dengan metode komunikatif. Poin penting pada artikel ini yaitu satu, permasalahan pengolahan data dan akses penggunaan pada platform digital promosi museum. Yang kedua, solusinya yaitu SSO diterapkan untuk mempermudah login di platform promosi dan RBAC membatasi akses data sensitif kepada staf museum saja. Dan yang ketiga, hasilnya yaitu SSO memberikan kenyamanan dalam login, sementara RBAC melindungi data sensitif. Evaluasi menunjukkan peningkatan efisiensi kerja dan keamanan data. Simpulan pada 5 artikel tersebut yaitu metode SSO menyederhanakan proses autentikasi dengan 1 kali login, meningkatkan pengalaman pengguna, sementara RBAC memastikan bahwa akses hanya diberikan kepada pengguna yang berwenang sesuai peran. Kombinasi kedua metode ini menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan sistem dalam berbagai aplikasi digital. Selain itu, penerapan SSO dan RBAC tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi pengguna, tetapi juga memperkuat sistem keamanan data yang sangat penting di era digital ini. Evaluasi terhadap implementasi ini menunjukkan bahwa kedua metode tersebut memberikan dampak positif baik dalam aspek operasional maupun perlindungan data di aspek aplikasi digital. Ini adalah patriotisme. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.